Ya, Oke. silakan. Ya. Teman-teman semua, terima kasih untuk kesempatan diberikan. Ini pada hari, kalau nggak salah, hari ketiga ya dok ya. Kita telah, teman-teman udah belajar tentang pengenalan nafsa, kemudian bagaimana melakukan assessment, kemudian bagaimana mentreatment. Sekarang kita belajar juga tentang manajemen kasus dan rujukan. Kenapa hal ini terjadi? Karena nggak mungkin kita bisa bekerja sendiri, ya, karena tidak semua fasilitas kesehatan itu mempunyai layanan nafsa. Tetapi sekarang pemerintah mengatakan bahwa semua harus mampu menata laksana nafsa, dan terutama pada dokter umum, lulusan Indonesia itu harus mampu setidaknya mengenal, setidaknya memberikan treatment dan kemudian memanajemen kasus. Sehingga tidak perlu kita harus melengkapi semuanya. Yang penting kita mengenal, mampu mentreatment, dan kemudian merujuk ya. Jadi kita mulai sekarang dengan manajemen kasus ya. Next, dok. Sudah terlihat, Dok? Halo? Sepertinya jaringan dokter Karla yang ini ya bermasalah karena nge-freeze nih. Oh, saya pikir saya yang nge-freeze. Iya. Karena kalau share screen saya nggak bisa lihat nih. Dokter Carla, Ya, dok, ya. Next. Jaringan sudah dok. Saya coba ini pindah ke betul? ruangan lain dok ya. Iya betul, ini benar dok. Oke. Oke. Putus-putus, dokter. Pindah ke ruangan lain ya dok ya. Gimana di Halo? ruangan nih? Ya. Dok Carla, kami matikan dulu videonya Bu, biar lebih lancar sinyalnya. Oke, saya pindah ke ruangan lain, pindah ya. Izin Bu Aisyah, share screen-nya Ya? bisa saya ambil alih ya, biar Ibu Oh, nanti fokus oke. ke pertanyaan ya. Iya. Iya, baik. Saya tutup dulu. Oke. Terus cari ruangan, pindah ruangan. Mbak, saya pinjam ruangan dong. Pinjam ruangan dulu. Bude, pinjam ruangan dong. Aku lagi. Ruangan ini bisa pinjam ruangan mana? Mana aja biar bagus jaringannya. Jaringan yang bagus di sini. Nah, Bu Ade lagi kerja di Bude. Di ruangan Bude situ bisa ya? Mbak, aku bisa di ruangan sini. Minta tolong AC-nya dong. Oh, udah. Udah. Ini aja. Halo? Iya, Dok. Sudah muncul kelihatan? Udah. Sudah share screen? Sudah bisa dok? Sudah bisa kelihatan dok? Oke, silakan dilanjutkan, dokter. Oke, aku stop video ya. Oke. Jadi tadi saya sudah katakan bahwa mau dan tidak mau kita pada layanan primer itu sudah mampu untuk bisa menata laksana nafsa. Nah, kemarin sudah diperkenalkan dan sekarang kita tidak bisa menunggu sampai fasilitas primer itu harus lengkap. Tetapi kita bisa menjalin hubungan kerjasama sehingga itu akan bisa melengkapi treatment kita. Nah, kita mulai dulu dengan status kontinum penggunaan nafsa ya. Jadi
kontinum penggunaan nafsa itu kita lihat bahwa ada yang keadaan di mana memang kita tidak pernah menggunakan ya. Jadi kesehatan mental, fisik itu bagus semua. Kemudian terjadi penyalahgunaan dan setelah penyalahgunaan pada fase kedua maka terjadi adalah substance use disorder. Kalau kita bicara tentang disorder berarti sudah terjadi gangguan. Nah, pada keadaan sehat apa yang terjadi? Kita kembali pada definisi bahwa suatu keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial. Penggunaan saat di mana seorang individu mampu menyadari kemampuannya mengatasi tekanan hidup yang manfaat, ya. Kemudian masih pada penyakit atau penggunaan yang merugikan, maka kita lihat bahwa penggunaan saat jenis apapun dengan cara dan kondisi, jumlah atau frekuensi yang dapat membahayakan penggunaan atau orang yang di sekitarnya. Jadi pada keadaan misuse ini ya sudah mulai membahayakan ya. Misalnya dia menggunakan nafsa kemudian tabrakan atau dia menggunakan nafsa dan mengakibatkan aktivitas sosialnya jelek, kemampuan bekerjanya nggak bagus ya. Nah, ini makna secara klinik dan fungsional yang menggunakan nafsa. Jadi bermasalah pada masalah kesehatan. Artinya bahwa mulai ada masalah-masalah kesehatan, misalnya TB, apa kemampuan dan kegagalan untuk bertanggung jawab baik di sekolah, tempat kerja maupun pada substance bolos-bolos, malas kerja. Tapi ini kemampuan ya. Kalau kita bicara tentang substance use kategori ringan, kategori sedang dan berat, tergantung pada gejala yang diakibatkan. Dan biasanya orang datang sudah pada gejala yang berat. Padahal bisa kita menyaringnya itu pada di sini ya, pada misuse atau di sini juga. Nah, kalau di sini artinya sudah mulai pada waktu masa sekolah, artinya pada pengenalan nafsa itu jangan mulai pada sudah SMA, tapi berbicara tentang otak yang sehat, berbicara tentang kesehatan itu mulai dari anak-anak masih uh, fase-fase SD. Lanjut. Lanjut. Nah, jadi kalau kita lihat ini ya, ini kan continuum of care ya. Jadi mulai kan kalau kita bilang bahwa tadi itu dari orang yang sehat, kemudian penyalahguna, kemudian sampai pada disorder, kita lihat bahwa apa yang bisa kita lakukan adalah bagian dari promosi, bagian dari prevention, bagian dari treatment dan recovery. Kalau dia masih sehat itu yang kita lakukan adalah apa? Promosi, meningkatkan kesehatannya, gimana memberitahukan bagaimana secara hidup sehat, bagaimana mempertahankan otak supaya otak tetap sehat. Kemudian pada prevensi kita lihat bahwa ada prevention universal, select indicated ya. Nah, kemudian pada treatment ya, kalau promosi mungkin pada prevensi juga udah mulai ambil bagian dari tenaga-tenaga kesehatan, kemudian yang tenaga-tenaga misalnya tenaga-tenaga umum, PKK dan sebagainya. Kalau treatment itu sudah bagian dari kita tenaga medis. Dan kalau treatment teman-teman itu bukan bagian dari kepolisian, bukan bagian dari sosial, tapi basically bagian dari kami. Nah, sehingga itu pengetahuan tentang identifikasi kasus itu teman-teman sudah ya, itu sudah dibelajarin dari Imelda kalau Halo dokter, terputus-putus dokter.
Halo, Dokter Carla. Kita tidak bisa berhenti karena sama dengan Dokter Carla kayaknya ini ya, terlempar ya. Halo? Baik, sambil menunggu Dokter Carla kembali masuk ke ruangan Zoom, ya. Bapak Ibu sekalian mungkin bisa ini ya, eh, mat- mendownload materi ya, apabila sudah ada di link. Tampaknya harusnya sudah ada ya. Sebentar. Oh ya, sudah ada sebenarnya. Bisa di-download ya yang berjudul Manajemen Kasus dan Rujukan. Halo, pada panitia, mohon bantuan untuk menghubungi Dokter Carla kembali ya. Baik Ibu. Ya, sedang dihubungi kembali. Mungkin beliau ada masalah. Iya Bu, sedang dihubungi. Baik, ya. Iya, materinya sudah ada ya di link yang sudah dibagikan. Jadi bisa di-download, mungkin bisa dibaca dulu sambil nanti mendengarkan penjelasan lebih lanjut dari Dokter Carla. Dok, sudah bisa dengar? Dok, minta maaf dok. Halo? Ya, sudah dok. Silahkan dilanjutkan dokter. Ini tolong ya, udah moga-moga bagus, udah bagus internetnya. Minta maaf ya. Udah maaf, oke, udah ya. Oke, Ya, jadi tadi saya bilang bahwa kita mulai dari promosi, prevention, dan treatment ya. Bagian treatment ini adalah bagian kita, bagian dari medis ya. Dan recovery juga bagian dari kita bekerja sama bersama-sama dengan masyarakat. Nah, karena itu kemarin kita sudah bicara tentang case identification, kemudian standar treatmentnya kira bagaimana, kemudian bagaimana supaya patuh. Recovery itu ada pengaruh dari bagian dari
medis juga, bagaimana supaya pasien-pasien itu patuh untuk treatment jangka panjang dengan tujuannya adalah mengurangi relapse dan juga untuk aftercare. Aftercare itu meliputi rehabilitasi. Kalau kemarin Dr. Imelda sudah menjelaskan bahwa rehabilitasi mungkin bisa yang rawat jalan, bisa mungkin juga rawat inap, tetapi rehabilitasi itu sebaiknya itu dalam jangka waktu yang agak panjang, ya. Next, Dok. Nah, jadi kalau pada promosi apa yang kita lakukan? Menciptakan lingkungan dan kondisi yang mendukung. Kemudian kemampuan individu untuk ini diharapkan bahwa individu itu mampu menghadapi tantangan. Dalam hidup ini tidak ada yang kita mengatakan bahwa kita tidak lepas dari masalah. Kita lepas dari satu masalah untuk kemudian kita masuk pada masalah yang baru. Nah, kemudian pada prevensi dilakukan sebelum timbulnya adanya gangguan. Artinya bahwa ini untuk mencegah anak-anak muda, terutama kita lihat bahwa generasi Z ini mereka sangat sangat labil, ya. Nah, dilakukan sebelum timbul adanya gangguan. Intervensi dilakukan untuk mencegah atau mengurangi timbulnya masalah dalam perilaku, seperti penggunaan alkohol di bawah umur, misuse dan abuse daripada obat-obatan yang memang diberikan oleh dokter dan juga oleh penggunaan nafsa. Nah, jangan sampai berpikir bahwa penggunaan misalnya orang akan pakai sabu, orang pakai ganja dan sebagainya. Tapi teman-teman, yang terjadi adalah sekarang banyak sekali anak-anak muda tingkat SMP, SMA mulai misuse dan abuse obat-obatan yang memang dipakai oleh dokter. Misalnya penggunaan Heximer, yang dibilang penggunaan pil kuning, penggunaan tramadol, obat-obatan komiks dan sebagainya itu obat-obatan yang kita pakai kan. Nah, kalau tingkat lanjut adalah penggunaan nafas, sehingga prevensi harus juga menjelaskan tentang obat-obatan yang jelas, obat-obatan yang diberikan oleh dokter yang disalahgunakan oleh pasien. Nah, treatment ditujukan untuk mereka yang didiagnosis penggunaan nafsa atau gangguan dalam masalah perilaku. Kemudian mampu untuk mengidentifikasi orang yang mengalami dan memperlihatkan gangguan pada fokus. Kemudian recovery mendukung kepatuhan untuk pengobatan jangka panjang dan menjalani aftercare. Nah, kadang-kadang yang kita lakukan buat treatment sudah kita lakukan. Kalau program pemerintah, treatmentnya biasanya kan 3 bulan, ya. Treatment sudah 3 lakukan. Keluar dari situ dia pasti akan pakai lagi, sehingga sebaiknya kalau treatment itu akan berkelanjutan pula dengan recovery. Jadi kalau setelah dilakukan treatment tetap bisa dilakukan pada poli misalnya dengan terapi untuk mendukung dia dalam pengobatan jangka panjang. Artinya kalau dia sudah menggunakan obat-obatan untuk cukup lama, nafsa untuk penggunaan cukup lama, maka akan mempengaruhi perilaku. Kalau mempengaruhi perilaku, maka recovery untuk pengobatan jangka panjang itu penting. Next. Next, Dok. Yang 5 dulu, ya. Nah, kalau prevensi universal itu adalah biasa targetnya adalah populasi umum. Nah, pada populasi umum ini kita abaikan perbedaan tingkat risiko pada tiap individu. Jangan berpikir, programnya adalah kampanye melalui media massa, kemudian ada kebijakan publik dan kurikulum kesehatan masyarakat. Teman-teman sekalian, jangan berpikir bahwa orang-orang yang sudah artinya lansia itu tidak menyalahgunakan lagi obat-obatan dan nafsa. Jangan berpikir ke arah itu. Sebab banyak di antara mereka juga yang menyalahgunakan prescription drug atau obat-obatan yang memang diresepkan oleh dokter, atau juga menggunakan obat-obatan lain atau menggunakan nafsa lain. Kenapa? Pada orang-orang tua itu tingkat ekonominya mapan, ya. Kadang-kadang gaya hidup mempengaruhi orang juga kembali menggunakan. Beberapa pasien yang saya lihat itu adalah, bukan usia-usia muda, usia 60 tahun. Orang-orang yang mempunyai posisi penting di dalam pemerintahan, orang-orang yang mempunyai posisi penting dalam kebijakan publik, ternyata menggunakan nafsa juga, ya. Nah, prevensi selektif itu individu yang hidup pada lingkungan yang berisiko.
Contoh wilayah dengan tingkat penggunaan dan transaksi tinggi. Nah, setiap daerah pasti mempunyai daerah-daerah yang lingkungannya berisiko. Contoh kalau kita bilang di Jakarta ya, di Jakarta misalnya kalau orang bilang eh, daerah Boncos, orang bilang oh ya situ putau atau heroin banyak di situ. Kalau orang bilang bahwa daerah Cengkareng ya, Kampung Ambon itu pasti sabu banyak. Atau kalau misalnya mohon maaf teman-teman misalnya kalau bilang dari Aceh orang bilang ini oh ganja banyak. Jadi pasti ada lingkungan-lingkungan berisiko pada setiap daerah. Nah, apa yang bisa dilakukan adalah edukasi tentang penggunaan nafsa, internet dan lain-lain. Kemudian intervensi dini seperti pelatihan ketahanan keluarga, keterampilan dan bertahan hidup. Nah, ini ya pelatihan ketahanan keluarga, keterampilan bertahan hidup ini banyak dilakukan oleh BNN dan sosial, Kementerian Sosial. Nah, kalau misalnya ini banyak dilakukan oleh BNN dan keterampilan sosial, maka marilah marilah kita mengambil marilah kita mengambil edukasi tentang penggunaan nafsa, ya. Kemudian kalau indicated itu berarti individu yang sudah mulai menggunakan nafsa tapi masih dalam taraf ringan. Contoh misalnya, pasien-pasien yang memang ternyata ketangkap pada waktu penjaringan. Jangan berpikir bahwa, oh biasanya mereka bilang kami baru 1 kali. Karena kami hanya, misalnya kami tidak menggunakan, kami duduk pada kumpulan orang yang menggunakan sabu. Saya tidak pernah pakai urinnya memang kadang-kadang katanya negatif, tapi kadang-kadang juga positif. Tapi teman-teman, ini sudah merupakan indikasi loh bagi kita. Ya, jadi kalau dalam kasus-kasus seperti gini, dengan apapun yang dia katakan, tapi saya pasti akan bilang bahwa kamu butuh untuk uh, rujuk ke pusat layanan adiksi. Artinya kamu butuh untuk layanan yang jangka panjang. Jadi layanan jangka panjang apa? Kita perlu memperkenalkan dia tentang adiksi itu apa efeknya. Jadi jangan langsung dibiarkan pulang aja hanya atas rekomendasi polisi. Karena kita sudah lihat bahwa sudah terindikasi kalau anak-anak yang baik kan dia pasti tahu tentang bagaimana bergaulnya dan sebagainya. Jadi kalau sudah ada indicated dan itu peran kita meyakinkan keluarga bahwa ini tidak mungkin untuk bisa kita lepaskan begitu saja. Kadang-kadang polisi datang ke kita dan mohon maaf teman-teman yang mungkin ada yang kerja di bagian kepolisian, tapi pengalaman saya dengan kepolisian seperti gitu datang dan polisi bilang ini, oh ya sudah pergi aja karena tidak indikasinya adalah negatif. Sekali lagi kita katakan bahwa tes urin ya hanya itu adalah penunjang. Jadi urin positif dan negatif itu bukan merupakan sebuah indikasi untuk lakukan treatment, itu hanya penunjang. Sehingga apa yang perlu yang kita lakukan yaitu tadi brief intervention untuk mengetahui ini benar-benar enggak. Kalau memang terindikasi dia berada dalam lingkungan belum menggunakan, berada dalam lingkungan saja betul-betul memang kita harus memberikan kita harus memberikan perhatian yang agak lebih terhadap kondisi ini. Next. Nah, kalau kita lihat bahwa standar internasional penggunaan nafsa tahun 2003 bilang ini bahwa ini ada yang tingkat rendah sampai yang tinggi ya. Ini frekuensi kebutuhan tinggi, kemudian ini perawatannya juga mulai biaya dari rendah sampai yang tinggi. Nah, ini orang bisa lakukan perawatan sendiri, misalnya di dalam keluarga, ya, perawatan informal di masyarakat itu bisa dilakukan. Nah, kalau di layanan primer ya itu adalah layanan kesejahteraan sosial generik ya. Kemudian kalau yang lebih lanjut lagi adalah layanan ketergantungan nafsa spesialis ya. Yang bisa lakukan adalah layanan kesejahteraan sosial juga yang spesialis. Kemudian layanan residensial jangka panjang. Jadi kadang-kadang memang butuh layanan residensial jangka panjang itu karena kita lihat bahwa memang sudah menggunakan cukup lama. Nah, kadang-kadang yang terjadi adalah baru menggunakan, kan biasa ketangkap polisi ya. Polisi lakukan ketangkap. Tiba-tiba langsung polisi minta, oh
rawat 6 bulan, rawat 3 bulan. Nah, saya mau bilang buat teman-teman bahwa berapa lamanya itu sebetulnya itu bukan polisi yang menentukan, karena itu ranah medis. Ya, kalau ranah hukum, kalau dia bilang 3 bulan kayak gitu, sementara kita bilang dia mungkin pada tahap-tahap yang pada hanya misuse aja atau baru sekali menggunakan, tetapi berisiko kan. Terus kalau kita masukkan dia kepada layanan residensial jangka panjang, bukankah ini sebuah resiko? Karena dia bergaul dengan orang-orang yang sudah pinter, orang-orang yang tahu tentang penggunaan nafsa. Jangan-jangan keluar dari situ menjadi jauh lebih pintar. Nah, maka yang kita ambil adalah tidak mengeluarkan dia, tidak mengeluarkan dia, tetapi yang kita lakukan adalah memberikan edukasi. Sebab apa? Mengubah mindset itu butuh waktu. Tidak butuh cuma 1-2 hari aja, nggak bisa. Kita butuh waktu untuk itu. Nah, kadang-kadang pengalaman saya dengan para polisi, misalnya polisi bilang gini bahwa dok, ini dia 6 bulan saja. Saya bilang bapak nggak bisa menentukan kayak gitu, karena kami harus lakukan asesmen dulu. Nah, kalau asesmen kita bilang bahwa oh ternyata dia cuma 1 bulan saja, artinya kita lakukan 1 bulan untuk rawat jalan, rawat inap dan rawat jalannya misalnya kita bikin 1 bulan karena memang baru penggunaannya rekreasional, itu oke-oke saja. Kalau polisi berkeras tentang itu, kadang-kadang saya bilang masalah hukum berbeda dengan masalah medis. Kalau masalah hukum ya udah kembalikan lagi ke tempatnya mereka. Tapi kalau masalah medis itu adalah bagian dari kita. Jadi di sini saya mau bilang kepada teman-teman, jangan terjebak pada apa yang dikatakan polisi berapa lama, berapa lama, berapa lama. Karena assessment adalah milik kita, rencana atau penyusunan rencana terapi adalah bagian dari penyusunan rencana terapi medis, bukan sosial, bukan pula oleh penyidik. Next. Nah, intervensi yang disarankan pada tingkat sistem itu berbeda-beda. Jadi di informal masyarakat itu adalah penjangkauan. Penjangkauan ini bisa dilakukan oleh masyarakat. Misalnya masyarakat merasakan ketua RT merasakan oh ini orang yang bermasalah, itu dia bisa lakukan menelepon siapa aja, menelepon BNN, menelepon sosial atau menelepon rumah sakit bisa, ya. Kelompok dukungan self-help group dan tata laksana pemulihan. Biasanya kalau keluarga-keluarga nafsa itu mereka punya self-help group yang lumayan kuat ya, yang saling mendukung pemulihan. Misalnya gini, kalau dia sudah sembuh ya, dia sudah sembuh berarti kalau dia suatu saat dia pakai lagi ya, maka yang akan dilakukan mereka akan mencari eh, katakanlah konselor atau siapa yang itu untuk membantu dia ya. Dukungan informal juga melalui teman dan keluarga. Sebetulnya yang paling kita butuhkan itu adalah keluarga. Kemudian pada layanan kesehatan primer bisa lakukan screening, intervensi singkat, rujukan kerawatan gangguan-gangguan penggunaan nafsa khusus. Kalau dan layanan kesehatan dasar termasuk pertolongan pertama, tata laksana luka. Nah, teman-teman yang di puskesmas, dalam pengalaman saya melihat bahwa jarang sekali orang yang menggunakan nafsa itu meninggal gitu ya, oleh karena nafsa itu sendiri, jarang-jarang. Kecuali kalau dia misalnya karena pakai oleh karena dia overdosis. Kalau intoksikasi atau tahap awal menggunakan itu jarang, paling juga mengubah perilakunya saja. Tapi kalau misalnya kalau overdosis bisa mengakibatkan terjadinya kematiannya. Nah, sehingga kalau misalnya dia intoksikasi saja, tidak ada alasan untuk menolak pasien. Ya, yang kita pertama lakukan adalah layanan kesehatan dasar, pertolongan pertama, tata laksana luka kalau dia luka dan sebagainya. Sehingga kalau memang tidak bisa dilakukan di puskesmas, yang dilakukan adalah rujukan perawatan gangguan penggunaan nafsa khusus. Nah, kesejahteraan sosial generik itu kita memperhatikan juga kalau teman-teman berbicara dengan seorang pengguna nafsa, bicara tentang perumahannya, makanannya, dukungan sosial tanpa syarat, rujukan ke layanan perawatan nafsa khusus dan layanan kesehatan dan sosial
lainnya sesuai kebutuhan. Ya, jadi maksudnya saya mau bilang bahwa ketika kita menangani satu pasien nafsa, maka kita akan menangani juga keluarganya, ya. Jadi bukan satu pasien yang kita punya, tapi ada keluarga pun yang akan kita layani juga. Next. Nah, kalau layanan kesehatan khusus, nah, pada layanan kesehatan khusus yang kita lakukan adalah penilaian atau asesmen ya. Kemudian bagaimana rencana perawatan? Rencana rawatan itu ingat tidak selamanya harus rehabilitasi, harus rawat jalan dan sebagainya, harus rawat inap. Ada juga rawat jalan. Bagaimana kita memanage kasus, kemudian detoksifikasi atau tata laksana putus SAT ya, kemudian intervensi psikososial, kemudian pencegahan relapse dan tata laksana pemulihan. Kemudian layanan perawatan kesehatan khusus, intervensi oleh spesialis di layanan kesehatan jiwa, termasuk layanan psikiater dan psikolog. Biasanya kalau di rumah sakit memang pasti ada layanan psikiater, layanan psikolog, dan juga intervensi oleh bidang lain. Karena kita tahu bahwa seorang menggunakan nafsa tidak aja melulu soal ininya, tapi juga bagaimana hubungannya dengan penyakit dalam, karena terkait dengan HEPC, terkait dengan um, HIV ya. Kemudian kalau misalnya perempuan yang menggunakan nafsa, kalau dia hamil kira-kira gimana? Gimana dengan layanan kesehatan khusus lainnya? Kalau ada misalnya ada saraf dan sebagainya. Kemudian perawatan gigi. Penting sekali karena pengguna nafsa rata-rata giginya jelek. Kenapa? Karena kering kan, jadi gigi banyak yang rusak. Dan kemudian pengobatan penyakit menular. Nah, itu bisa di layanan kesehatan khusus. Next. Lanjut. Nah, model organisasi layanan itu adalah pendekatan satu pintu. Kemudian pendekatan berbasis masyarakat dan manajemen pemulihan berkelanjutan. Ini lanjut. Nah, one stop shop atau layanan satu pintu. Ini sebetulnya yang idealnya seperti itu. Ya, bahwa pada pengguna nafsa yang harus kita lakukan adalah pertama adalah perawatan psikologis dan farmakologis untuk ketergantungan. Butuh obat-obatan, butuh intervensi psikologis. Nah, kadang-kadang pasien-pasien pengguna nafsa ini menolak untuk mengobati. Ya, mereka mengatakan kami bisa, tapi pada kenyataannya bisa bertahun-tahun tidak bisa lepas. Ya, kadang-kadang mereka menolak obat sehingga perlu penjelasan lebih lanjut bagaimana cara kerja di otak, bagaimana dia mengubah perilaku mereka. Kemudian tata laksana pemulihan ya, perawatan kesehatan jiwa. Ini paling banyak seperti ini karena rata-rata orang yang datang ya itu udah dengan gangguan, udah ada masalah-masalah pada kesehatan jiwa, udah ada halusinasi, sudah ada waham, dan kadang-kadang orang yang ada halusinasi dan waham itu memang harus berarti mereka punya reality test jelek ya. Mereka tidak menyadari kondisi merupakan sehingga dalam itu memang kadang-kadang perlu dengan kondisi yang agak sedikit memaksa. Nah, contoh, kalau curiga, contoh tentang curiga. Curiga itu kan sesuatu yang biasa ya. Tapi kalau curiga berlebihan kan nggak benar juga. Dan itu butuh obat-obatan untuk bisa mengurangi curiganya ya. Kemudian kita lakukan bantuan dan perlindungan sosial. Nah, saat ini yang paling kasihan sekali ya, karena pengguna nafsa itu udah dicampur ya di sosial itu dicampur dengan udah dicampur dengan udah dicampur penggunaan itu di sosial itu dicampur dengan orang yang gangguan jiwa murni. Jadi orang-orang nafsa itu merasa terpinggirkan. Jadi kasihan juga ya. Kemudian perawatan kesehatan umum,
Kalau dia ada HIV dan sebagainya itu kita bisa berikan terapi antiretroviral, kemudian terapi hepatitis ya. Kemudian yang dibutuhkan juga yang kita harus lakukan ya adalah dukungan terhadap keluarga, masyarakat dan sebaya. Ini penting. Kita tidak bisa melakukan apa-apa kalau tidak ada dapat dukungan dari keluarga. Kalau kita mau lakukan pengobatan sementara keluarga menolak, ini yang bermasalah banget ya. Sehingga idealnya seperti ini, tapi pada kenyataannya di lapangan tidak seperti itu. Next. Nah, sehingga yang bisa dilakukan adalah pendekatan atau jejaring rawatan berbasis masyarakat ya. Nah, yang dilakukan di sini masyarakat yang menggunakan yang menemukan pengguna itu diidentifikasi atau dirujuk. Jadi ini yang dilakukan oleh masyarakat itu identifikasi. Oh ini dia pengguna. Kemudian mobilisasi masyarakat dan promosi kesehatan. Ya itu di kecamatan di kelurahan itu ada program-program itu karena itu sebetulnya adalah program dari Presiden Jokowi ya. Penjangkauan dan pendidikan sebaya, pencegahan HIV ini kan melalui konseling-konseling semua atau melalui pemberian informasi dan edukasi, dukungan klien atau keluarga dan reintegrasi, kemudian konseling dan perawatan berbasis rumah. Nah, kemudian kalau layanan kesehatan itu dilakukan oleh pusat kesehatan ya dan juga bisa dilakukan oleh rumah sakit rujukan. Nah, di pusat kesehatan yang bisa dilakukan adalah kesehatan jiwanya, HIV atau infeksi menular seksual, kemudian TBC, kemudian kesehatan umum ya. Nah, ada intervensi singkat untuk rujukan. Kemudian kita juga bisa bekerja sama dengan LSM. Selama ini saya rasa bahwa LSM itu sangat membantu kita dan LSM ini biasanya punya rehab-rehab berbasis komunitas, berbasis masyarakat ya. Nah, contoh waktu untuk yang mereka lakukan waktu untuk bersosialisasi, dukungan keluarga dan reintegrasi, program pendidikannya, pelatihan keterampilan hidup ya. Biasanya yang saya lihat di BNN itu mereka ajarin tentang bagaimana berkebun, bagaimana mereka memberikan keterampilan-keterampilan vokasional, bagaimana membuat bakso, bagaimana membuat keset. Jadi keterampilan-keterampilan yang memungkinkan pasien-pasien ini kalau keluar tuh dia mempunyai keterampilan dan bisa berdiri sendiri untuk itu. Nah, dengan mendapatkan pelatihan kejuruan, maka dia dapat didukung juga untuk memperoleh pendapatan, kemudian mikrokredit dan perumahan. Next. Nah, pendekatan jejaring rawatan berbasis masyarakat itu model ini terlaksana jika layanan satu pintu tidak bisa dilaksanakan. Tadi saya bilang layanan satu pintu yaitu one stop shop atau one stop center itu idealnya. Tetapi kalau jika kita tidak bisa ideal, kita bisa lakukan pelayanan secara bersama-sama ya. Ya, melibatkan komponen kesehatan dan rawatan sosial setempat. Layanan khusus NAPSA sebagai elemen inti dan layanan tambahan atau komunal. Kemitraan yang luas dengan sektor kesehatan, sosial, termasuk rumah sakit, puskesmas, dan rawatan sosial dan melibatkan LSM dan kelompok dukungan sebaya. Jadi contoh kalau di tempat kita ya, kalau kebetulan pasien itu ketangkap. Nah, ketika pasien itu ketangkap ya, kemudian dia kalau kasus polisi bilang bahwa oh ya dia harus di rumah sakit kami tidak bisa pindah ke tempat lain. Kalau dia bilang ini harus tetap di rumah sakit kami, tapi kan di rumah sakit kami untuk yang tidak berbayar itu ya, saya rasa untuk semua rumah sakit juga yang dilakukan adalah harus mempunyai BPJS yang PBI itu penerima bantuan iuran ya. Kalau dia tidak punya penerima bantuan iuran, sementara kita lihat bahwa ini perlu layanan lama dan dia tidak mau urus, biasanya kami bekerja sama dengan BNN. Sehingga bisa kita kirimkan dia ke BNN. Atau kalau dia punya duit dan dia bilang, oh ya ini kita bisa kirimkan dia ke kelompok-kelompok yang LSM. Atau kadang-kadang ya yang terjadi adalah LSM itu mengirim pasien-pasien itu untuk didetox di kita.
ya. Jadi kita mengambil detoksifikasinya. Sementara untuk layanan rehabilitasi berkelanjutan itu dilakukan LSM. Tapi mereka tinggal di sana dan mereka katakanlah sebulan sekali kalau dapat obat-obatan itu balik ke rumah sakit. Jadi terjalin hubungan yang lumayan ya, karena kalau semua juga kita tampung tidak mampu untuk menampung semua pasien dalam satu rumah sakit. Next. Nah, elemen utama rehabilitasi dan reintegrasi sosial berorientasi pemulihan pada sesuai dengan UNODC 2008 adalah model pemulihan berkelanjutan ya. Model pemulihan berkelanjutan yang kita lakukan itu seperti ini ya. Dukungan keluarga dan sosial, perumahan yang aman, dukungan berbasis sebaya, pekerjaan dan resolusi masalah hukum, keterampilan kejuruan, dukungan integrasi dan penemuan kembali makna dan tujuan hidup, kesehatan jiwa dan fisik. Ini perlu kita pertahankan di sini. Saya kebetulan sebetulnya ada pasiennya, pasien itu dari luar negeri, ya kebetulan dia datang sini. Ribet banget, tapi thanks God, karena gini, selama ini dia waktu di luar negeri itu dia masuk pada kelompok-kelompok LSM yang berbasis masyarakat. Kalau LSM yang berbasis masyarakat itu artinya bahwa mantan pengguna akan men-treat pengguna itu berbeda banget. Nah, kalau mantan pengguna akan men-treat pengguna, dia bilang ini, kalau saya berhasil tanpa obat, maka Anda pun juga berhasil tanpa obat. Tapi setiap orang kan berbeda. Ketika kebetulan dia masuk di tempat kami, kita tahu bahwa manipulatif, agresif adalah bagian dari pasien. Manipulatif dan agresif jangan membuat kita kalah. Kalau dia dengan suara keras, dia maksa kita. Karena apa? Dia berada di lingkungan kita, berarti pengambil keputusan adalah kita. Yang penting kita tidak melakukan kekerasan terhadap dia. Bahwa dia berpotensi melakukan kekerasan kepada kita, ya. Kenapa? Karena manipulatif dan agresifnya. Tapi kita mempunyai cara untuk membuat calm down. Kalau tidak bisa secara persuasif, ya kita bisa lakukan dengan suntikan untuk menenangkan atau dengan medikasi lainnya untuk menenangkan dia. Ya, nah setelah dia tenang, baru dia mulai memikirkan, gimana dok, keluarga saya tidak bisa menerima saya, gimana rumah, lingkungan yang sehat. Saya berada pada kelompok yang memang semua pengguna, pekerjaan gimana. Saya ambil contoh kayak gini karena kebetulan ini ada pasien saya dan 21 tahun menggunakan heroin, telah pergi ke berbagai negara, ke Thailand, ke Malaysia, kemana. Nah kemudian waktu suatu saat dia baca gini, oh di rumah sakit ke RSKO ini adalah salah satunya addiction hospital kata dia ya, di daerah Asia, bahkan di dunia tidak ada namanya addiction hospital. Dan datanglah tempat kita. Datang tempat kita dengan segala macam agresivitasnya. Tapi ingat, karena kita adalah medis dan kita tahu bahwa ini adalah agresivitas karena penggunaan nafsu. Jadi kita bisa menggunakan obat-obatan lain. Setelah dia menjadi sadar, mulai memikirkan, mulai timbul halusinasi, waham kebesaran, kita kasih obat-obatan sehingga dia bisa mengerti. Kemudian kita bicara dengan keluarganya, gimana keluarga juga harus mendukung dan bersama-sama dengan kami. Ya, dia untuk sementara dia tidak bisa berada di lingkungan sini, ya berada dulu di rehabilitasi dan perlu rehabilitasi jangka panjang untuk itu. Jadi kita bilang bahwa kita bisa menggunakan segala hal kalau kita mau. Ya, kadang-kadang tenaga-tenaga medis kalau misalnya sudah menyerah ketika orang itu agresif, ketika orang itu manipulatif. Nah, sekali lagi saya bilang bahwa karena kita sudah belajar tentang identifikasi, sudah tahu manajemen kasus, jadi jangan sampai kita kalah. Nah, kebetulan pasien saya ini ketika dia seperti itu, apa yang dia katakan, dok, selama ini kalau saya ke LSM, ke rehabilitasi itu, kalau saya berkeras dengan mereka, langsung mereka lepaskan saya. Jadi menang. Tapi waktu dia masuk ke tempat kami, dia berkeras, dia bilang dia mau bakar rumah sakit, mau mukul teman-teman. Saya bilang, oke, nggak apa-apa, kamu ngancam orang, berarti saya kasih masuk kamu ruang isolasi. Waktu dia tahu bahwa dia mau masukin ruang isolasi, dalam kondisi itu dia mulai kaget. Saya bilang, kalau enggak, saya suntik kamu. Nah, dia tidak mau, ya saya suntik. Besok pagi ketika suntik kan berkurang agresivitasnya kan. Maka dia mulai melihat, oh ya ternyata dia bermasalah.
Jadi kita tidak perlu marah, kita tidak perlu apa-apa, tapi kita bisa lakukan hal-hal yang membuat dia menjadi jauh lebih tenang. Next. Model kasus, manajemen kasus dan perawatan untuk pengguna nafsa dan mereka yang terdampak. Ini model layanan yang difungsikan dari perspektif pengguna nafsa yang masuk ke sistem perawatan ya. Jadi bisa masuk dari pintu manapun karena pasien dapat dirujuk ke fasilitas layanan yang sesuai dengan tingkat keparahan gangguan dan kebutuhan secara individu. Tapi teman-teman lihat kalau kita lihat tadi pada piramida tadi ya, ada bagian yang bisa dilakukan oleh keluarga, ada bagian yang dilakukan bisa oleh puskesmas, ada bagian yang dilakukan oleh rumah sakit dengan spesialisasi, ada bagian yang lain. Jadi jangan serta-merta masuk langsung naik ke atas. Nanti tidak akan menjadi sebuah piramida, jadi akan menjadi piramida terbalik. Nah, itu tidak kita harapkan ya. Jadi kita harapkan bahwa dari sejak awal kita sudah bisa mampu menyaring mana bagian masyarakat, mana bagian kita, mana bagian spesialis lainnya, mana bagian rehabilitasi jangka panjang. Next. Nah, oleh karena itu, kalau kita sudah belajar tentang itu, ya, semua layanan yang dilakukan di layanan kesehatan primer harus tersedia, dapat diakses, terjangkau, berbasis bukti, dan beragam. Jadi kita tidak bisa bilang ini, oh ini tidak bisa kita layani. Walaupun memang kita tidak ada tenaga-tenaga seperti psikiater, tidak ada dokter yang terlatih kan sekarang kan teman-teman dokter kan sudah terlatih kan. Kalau tidak ada teman-teman dokter, tetap yang kita bisa lakukan tadi apa katakan manajemen rujukan ya sehingga tidak ada alasan untuk bilang bahwa oh tidak bisa lakukan apa-apa karena rujukan pun juga adalah termasuk salah satu tindakan medis. Artinya kita sudah menangani dia kemudian kita merasa bahwa oh, kita terbatas dalam penata laksanaan itu kita lakukan rujukan. Next. Nah, kita masuk pada manajemen kasus ya. Next. Nah, 5% pengguna nafsa itu memerlukan rujukan. Kenapa? Substance use disorder adalah chronic relapsing disease. Chronic relapse namanya chronic relapsing disease, penyakit yang berulang secara kronik. Jadi kalau seorang mengatakan bahwa seorang bilang dia keluar dari rumah sakit, dia bilang saya sudah bebas sepenuhnya, belum tentu. Karena kemungkinan untuk relapse itu untuk tinggi. Sehingga yang perlu dilakukan adalah bagaimana memonitor dan follow up di tingkat puskesmas, di primary care itu sangat kita butuhkan. Next. Nah, primary care-nya di SBIRT ini ya itu kita lihat gini bahwa ada treatment gap, ada gapnya yang cukup besar. Hanya 10% pengguna nafsa yang mendapat pengobatan. Lebih dari 40% pengguna nafsa menderita mental illness, namun kurang dari setengah 48% yang mendapat pengobatan. Nah, teman-teman, 10% yang mendapat pengobatan. Dari lebih dari 40% menderita gangguan mental. Nah, kadang-kadang orang berpikir gini ya, saya sudah tidak menggunakan lagi, saya sudah tidak pakai sabu, saya sudah pakai ganja, berhenti di situ. Ternyata setelah itu 3 bulan kemudian ya masuklah dia pada gangguan mental ya. Ketika gangguan mental terjadi misalnya wah atau bicara yang kacau ya, yang terjadi adalah yang bukan dibawa ke puskesmas tapi yang terbawa dibawa ke dukun-dukun. Padahal semakin lama halusinasi tidak diobatin, waham tidak diobatin, semakin rusak otak kita ya. Nah, jadi kita kena banyak yang tidak mendapat pengobatan ya karena dibawa ke tempat yang tidak sesuai. Kemudian ini bukan masalah moral ya, kan orang bilang oh ya masalahnya oleh karena kurang apa ya moralnya kurang dan sebagainya. Kemudian juga ditolak atau tidak mampu untuk melaksanakan norma-norma sosial.
perlu mendapat perhatian yang sama dengan masalah kesehatan lainnya. Mohon maaf bagi mereka yang bekerja di BPJS, kadang-kadang ada rasa sedih dari kami kan katakanlah pemerhati dan orang yang bekerja pada NAPSA ya. Kan BPJS tidak tanggung ya, tidak tanggung orang-orang yang menggunakan NAPSA. Tapi thanks God untuk Keswa yang memberikan ada anggaran untuk mereka yang menggunakan NAPSA. Teman-teman tahu apa kalau BPJS bilang begini? Ya itu kan gara-gara gaya hidup, gara-gara lu pakai sendiri sampai lu mengakibatkan lu bisa sakit kayak gitu. Karena kan ada sedih hati saya juga. Karena saya berpikir gini, bukankah juga rata-rata penyakit yang kita punya karena gaya hidup? Bukankah juga karena misalnya orang orang hipertensi, ya gaya makannya nggak benar, orang diabetes juga gaya makannya nggak benar. Kan semakin bagus sosial ekonominya, ya semakin bagus sosial ekonominya kan makannya mungkin makannya bisa dijaga, tapi istirahatnya nggak bagus juga ya. Nah orang-orang yang dengan sosial ekonominya yang rendah juga makannya juga sembarangan karena yang makannya karbohidrat tinggi. Apa yang terjadi kalau misalnya penggunaan karbohidrat tinggi? Jadi maksudnya em, perhatian saya nggak tahu kalau bilang ini jangan sampai dibilang salah, tapi itu kenyataan yang terjadi. Kalau bicara tentang gaya hidup, semua penyakit juga mungkin disebabkan oleh karena gaya hidup. Next. Nah, apa itu manajemen kasus? Adalah model praktik kolaboratif. Ingat, kolaboratif ya, kerjasama yang mencakup pasien, perawat, pekerja sosial, dokter, praktisi lain, perawat, dan masyarakat. Proses manajemen kasus mencakup komunikasi dan memfasilitasi perawatan secara berkesinambungan melalui koordinasi sumber daya yang efektif. Menilai klien dan keluarga klien dan jika diperlukan dan mengatur dan mengkoordinasi, memantau, mengevaluasi, kemudian mengadvokasi berbagai paket layanan untuk memenuhi kebutuhan klien yang kompleks dan spesifik. Ya, jadi kalau teman-teman bekerja pada NAPSA bukan masalah kesehatannya saja, tapi gimana ngatur dia, gimana kadang-kadang pada lucu kalau dia mau bekerja datang tanya dulu kira-kira gimana, apakah pekerjaannya bagus, apakah pekerjaannya bisa atau tidak bekerja pada tempat itu, ya. Nah, kita bisa memberikan kita bisa memberikan berbagai alternatif dan keputusannya itu adalah pada pasien. Next. Nah, kenapa kita butuh manajemen kasus? Kita tahu bahwa tidak semua layanan primer itu mempunyai layanan NAPSA yang yang baik, yang one stop service, bahkan rumah sakit juga jarang ada kayak gitu ya. Nah, ini terjadi kan itu layanannya terfragmentasi ya, terputus-putus, akhirnya menurunkan motivasi, menghambat layanan akses, kompetisi layanan merugikan klien dan layanan tersebut. Nah, kita butuh layanan itu untuk meningkatkan keterlibatan dan motivasi klien, memastikan layanan sesuai yang dibutuhkan, meningkatkan hasil rawatan untuk menjadi jauh lebih baik. Nah, kita lihat bahwa ini yang kadang-kadang terjadi di kita juga ya. Misalnya gini, dia sudah dirawat di tempat kita. Kembali ke yang tadi dok, kembali ke yang 21 dok. Jadi contohnya gini ya, dia sudah dilakukan perawatan di tempat kita, bagus ya. Tapi ingat ya, kesehatan saja tidak dibutuhkan, dia butuh layanan lain. Sehingga harusnya kalau kita harusnya dia ke sosial, ya, dia langsung ke sosial, baru kemudian baru dia bisa keluar. Yang terjadi kan tidak seperti gitu. Dari medis pergi sosial, sosial punya rehab juga, tapi rehabnya itu rehab sosial, dan kadang-kadang rehab sosial itu mengabaikan kesehatan. Jadi betul-betul langsung dilakukan
oh diajarkan keterampilan-keterampilan, benar memang, tapi masalah dasarnya belum terselesaikan. Jadi pelayanannya terfragmentasi. Dari kami untuk merujuk ke sosial saja susah. Ya, padahal sebetulnya yang punya dana itu yang berkelanjutan adalah sosial ya. Jadi layanan terfragmentasi itu akan mengakibatkan motivasi dia berkurang, menghambat layanan, akses layanan sehingga butuh manajemen kasus dengan yang baik sehingga mampu melibatkan keterlibatan dan motivasi klien. Kemudian memastikan kalau dia pindah ke layanan lain, layanan itu harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Karena tidak semua layanan berbasis masyarakat itu melaksanakan eh, rehabilitasi atau penata laksana nafsu secara benar, ya, meningkatkan. Nah, sehingga dengan demikian kalau kita bekerja sama dengan manajemen kasus yang baik, maka meningkatkan hasil perawatan menjadi jauh lebih baik. Next. Nah, manajemen kasus itu apa beda perawatan dan manajemen kasus? Itu ini perubahan internal dan interpersonal. Ini mendapatkan sumber daya eksternal. Jadi maksudnya ini kita dapat juga dari luar. Ya, kalau perawatan itu kualitas, sementara ini adalah kalau manajemen kasus itu hasil dari layanan, outcome-nya apa. Kemudian ini kalau perawatan membantu klien secara langsung, kalau manajemen kasus itu tidak secara langsung memberikan layanan terapeutik, tapi ada manajemen kasus itu lumayan bagus, jadi dia mengatur segalanya. Kalau perawatan ya memang kenapa harus dilakukan secara langsung karena pasien dalam kondisi yang ngaco sehingga perlu mendapat pengobatan secara langsung. Next. Nah, pertanyaannya, kenapa butuh manajemen kasus? Untuk meningkatkan keterlibatan dan motivasi pasien dengan memberikan kesempatan kepada klien untuk mendapatkan akses dan terlibat dalam layanan komunitas. Ya, meningkatkan keterlibatan dan motivasi. Membantu klien untuk segera menemukan keinginan yang mendesak yang dapat mengganggu pengobatan. Membantu mendapatkan program layanan yang sesuai. Membantu klien bernegosiasi untuk berpindah dalam satu program, dapat mempersiapkan klien untuk berpindah ke layanan rawatan yang berbeda. Ini manajemen kasus. Oh, saya, kata dia misalnya ini, saya sakit gigi, gimana ya? Manajemen kasus ya akan lihat. Atau kalau dia tidak menyadari, pada perawatan didapatkan bahwa ini dia giginya bermasalah banget. Kadang-kadang dia tidak merasa bermasalah karena berpikir tidak sakit. Tapi bukankah harus kita lakukan layanan, tidak tunggu sampai sakit dulu ya? Nah, atau misalnya dia udah pernah menggunakan heroin suntikan, belum pernah lakukan tes HIV. Nah, itu kita bisa membantu, ya. Atau dia ada Hep C, hepatitis C tidak diobati. Nah, kita bisa pindah ke program puskesmas. Ada puskesmas kan memberikan treatment untuk hepatitis C atau ke rumah sakit lainnya, ya. Jadi manajemen kasus ini dengan adanya manajemen kasus akan membuat layanan itu secara terintegrasi, mampu untuk bisa kita kerjakan secara baik dan outcome-nya atau hasilnya itu jauh lebih baik. Dan kita tidak bekerja sendiri, tapi kita bekerja sebagai satu tim yang solid. Next. Nah, jadi kalau teman-teman lihat bahwa yang kita lakukan itu adalah gimana kita bantuan perumahan, kemudian bagaimana pekerjaannya, ya. Family terapi juga artinya gini, kalau pasien itu sudah berubah, ya, sedikit pun perubahan itu harus dihargai oleh keluarga, bukan hidup dalam apa segala sesuatu hidup dalam kondisi misalnya curiga terus, jangan-jangan dia pakai lagi, jangan-jangan dia pakai lagi, nggak bisa gitu, itu harus diubah. Jadi ketika pasien berubah, keluarga juga harus berubah. Nah, jangan lupa untuk mental disordernya ya dan medical care. Nah, kadang-kadang orang lupa ini. Kadang-kadang orang tidak mau ke psikiater dan itu orang medis sendiri yang nggak mau ke psikiater. Kadang-kadang bilang gini, ngapain ke psikiater? Kan eh, lu kan bukan orang gila. Padahal kan kasus-kasus psikiatrik itu kan range-nya cukup tinggi ya dan lebar.
orang putus cinta aja akan mengalami gejala-gejala depresi, ya. Kalau tidak ditangani secara katakanlah kita lakukan edukasi atau psikoedukasi, akan berlanjut masuk bukan bukan pada gejala depresi, tapi sudah masuk pada depresi disorder. Kalau sudah masuk pada namanya gangguan, berarti kalau bicara tentang gangguan berarti akan hendaya dalam pekerjaan, hendaya dalam fungsi sosial, ya. Jadi mental disorder harus kita lakukan. Jangan-jangan pula, ya, jangan-jangan pula, karena basically memang ada mental disorder, ada depresi, ada cemas, ya, ada gangguan-gangguan lainnya, sehingga dia menggunakan nafsa, ya. Karena dikatakan bahwa yang namanya dual diagnosis itu adalah penggunaan nafsa dan gangguan jiwa itu mana yang lebih dulu, nggak ada yang tahu, tapi dua-dua bisa berdiri sendiri-sendiri dan sama kuat, ya. Nah, sehingga butuh juga pengobatan-pengobatan medis lainnya. Next. Nah, kapital pemulihan atau recovery capital itu dapat didefinisikan sebagai sumber daya internal dan eksternal yang luas dan dalam yang dapat diambil untuk memulai mempertahankan pemulihan. 3 jenis kapital pemulihan itu pemulihan pribadi, pemulihan sosial dan keluarga, dan pemulihan komunitas. Next. Nah, ini ya. Nah, yang termasuk dalam recovery capital itu adalah itu kita tentang kesehatan rumah yang safe, kemudian lingkungannya yang sehat, bagaimana peer groupnya yang saling mendukung satu sama yang lain, kemudian tentang masalah-masalah legal, ya. Banyak pasien yang ada dengan masalah-masalah legal, ya, pekerjaan, resolusi dari kondisi-kondisi ini itu perlu kita bantu. Sehingga kadang-kadang kalau teman-teman menangani pasien-pasien nafsa, teman-teman juga harus bersedia untuk one day dipanggil untuk memberikan kesaksian ahli, ya. Dan jangan, oh saya tidak bisa memberikan, sebagai dokter yang merawat atau yang ahli itu bisa memberikan kesaksian ahli. Kemudian edukasinya, keterampilan untuk vokasionalnya atau pendidikan berkelanjutan perlu juga, ya. Kemudian support dari uh, komunitasnya, ya. Kemudian uh, menemukan tentang apa arti hidup dan apa tujuan hidup dari pasien. Kemudian kesehatan mental, kemudian dukungan dari family, ya. Jadi ini bisa kita kerjakan secara bersama-sama pada pemulihan kapital ini. Next. Nah, ya, kalau yang masukin pemulihan kapital, ya kita bisa mempersingkatnya misalnya adalah kesehatan umum, kemudian keseimbangan untuk mental, emosional, kemudian bagaimana nutrisi, pekerjaan, edukasi, keseimbangan finansial, kemudian perumahan dan transportasi. Kalau yang sosial, yang masuk dalam sosial itu adalah gimana dukungan keluarga, kemudian orang-orang yang bermakna dalam hidupnya, dukungan sosial, mobilitas sosial, kemudian bagaimana lifestyle-nya tentang kesehatan, akses untuk mendapatkan healthcare. Kemudian yang berbasis kultural, ya, yaitu teman balik yang lain. Halo? Ya, ini ya, kepercayaan-kepercayaan dalam masyarakat gimana, value-nya gimana, spiritualitas. Nah, kadang-kadang orang datang yang pertama dilakukan adalah spiritualitas. Kalau pakai nafsa suruh doa, ya. Masalahnya nggak seperti itu. Nggak mungkin kita menyuruh dia berada dalam kondisi yang tenang spiritualnya kalau dia sendiri masih gelisah, ya. Sehingga yang harus kita lakukan bagaimana membuat dia menjadi seimbang dulu, mental dan emotional well-being dulu sudah baik baru bisa masuk dan spiritual. Spiritual itu memperkuat, ya. Kemudian sense of community-nya, bagaimana dukungan sosialnya terhadap dia, dukungan budaya dan sosial. Next. Nah, prinsip manajemen kasus yang efektif.
Meskipun sudah ada dalam kondisi ideal, di mana seluruh yang tersedia, kita butuh manajemen kasus. Meskipun hanya merujuk atau membantu perpindahan pasien. Keadaan sesungguhnya berbeda dari ideal. Manajer kasus yang bekerja dalam lingkungan yang tidak sempurna dan cacat perlu berkoordinasi sehingga pelayanan berjalan lancar dan efektif. Program juga harus memiliki tanggung jawab. Fragmentasi mungkin terjadi jika programnya besar. Kalau kebetulan di tempat kita ada manajer kasus. Manajer kasus itu akan akan bekerja sama dengan DPJP. Dok, ini kayaknya ada yang terlewatkan, misalnya apa? Dia ini butuh untuk, kan kalau masuk di rehabilitasi kan betul-betul segala aksesnya kita putus ya. Dok, tapi ini dia butuh dok ini. Misalnya eh, dia mau urus cuti semesternya. Dia mau urus perpanjangan paspornya. Nah, manajer kasus akan menghubungi dia kemana, kemana, kemana. Jadi akan membantu kita DPJP sehingga DPJP tidak harus ngurus semua, tapi akan dibantu oleh manajer kasus. Sehingga pada manajer kasus dia akan bilang, oh hari ini dia akan pergi di sini dengan siapa, sudah saya telepon siapa untuk bisa bertemu dia di mana, misalnya. Jadi penting. Jadi kita tidak merasa capek karena ada manajer kasus yang akan membantu kita. Lanjut. Jadi prinsip dasar manajemen kasus yang efektif memiliki satu titik kontak, satu manajer kasus. Bersikap tegas pada pasien ya, advokasi klien, dan berbasis komunitas, bersifat pragmatif dan praktif, bersikap antisipasi, mampu mengantisipasi, fleksibel, peka terhadap budaya. Jadi jangan juga sebagai dalam manajemen kasus itu tidak semata-mata pada kemauan kita. Dan kita harus tahu bahwa pada treatment pada pasien-pasien nafsa itu sesuatu yang bisa dinegosiasikan. Ya, sesuatu. Contoh misalnya yang tadi saya bilang tadi, polisi bilang 3 bulan, saya bilang enggak, 2 minggu saja. Polisi bilang bahwa oh ini 2 minggu, kita bilang pada keluarga yang nggak bisa 2 minggu karena sudah ada gangguan jiwa, sudah ada penyakit-penyakit medis lainnya, nggak bisa 2 minggu, lebih dari itu, ya. Ya, karena itu memang harus bersikap tegas baik pada pasien dan keluarganya dan juga peka terhadap budaya. Lanjut. Nah, fungsi manajemen kasus adalah asesmen, perencanaan, bukan jejaring dan rujukan, monitoring dan advokasi. Next, asesmen merupakan dasar untuk perencanaan terapi karena manajer harus menilai seluruh kebutuhan pasien. Kemudian ini kan dia lakukan perencanaan terapi setelah mampu dia melakukan asesmen. Meletakkan dasar untuk mengukur kemajuan klien. Pasien masuk pertama gimana, sekarang kok dia udah gimana ya. Membantu memprioritaskan kebutuhan pasien karena manajer tahu semua kebutuhan pasien dan ia menentukan mana yang paling mendesak. Contoh, misalnya pasiennya bilang gini, oh saya mau mengukur kacamata, saya mau pasang gigi palsu, saya mau misalnya urus untuk cuti. Manajer akan bilang itu nggak mungkin dilakukan pada suatu waktu yang sama. Manajer kasus akan bilang, untuk sementara yang paling penting kalau misalnya kamu sakit gigi saat ini, kamu selesaikan sakit gigi dulu, baru misalnya pergi lakukan apa em, kamu ngurus izin cuti, karena izin cuti sesuatu yang bisa ditunda. Contoh kayak kemarin pasien saya kebetulan dia dari luar negeri, pada saat yang bersamaan dia butuh HP, kemudian dia karena dia kelasnya agak bukan kelas 3, jadi ada kelas VVIP, berarti ada privilege khusus untuk dia. Jadi dia bilang saya butuh untuk perbaiki gigi, saya butuh untuk memperpanjang visa, saya butuh untuk membeli kacamata dan mencukur jenggot. Saya bilang nggak bisa kamu lakukan semuanya kayak gitu. Nah, manajer kasus yang akan atur. Oh, untuk hari ini kamu pergi dulu ya ke ngurus visa karena visamu sudah mau selesai. Kemudian kamu lakukan gigi karena gigi itu betul-betul bermasalah dan akan membuat moodnya berubah.
Nanti baru kemudian dia beli kacamata, baru misalnya mencukur jenggot ya. Jadi kita dilihat berdasarkan prioritas kebutuhan. Nah, asesmen itu meliputi riwayat penggunaan dan terapi penggunaan nafsa dulu dan sekarang. Dulu kata dia gini, dulu saya nggak pakai apa-apa. Sekarang ketika masalahnya sudah bermasalah, kamu sudah harus menggunakan obat-obatan. Perhatikan status emosional, perilaku, dan kognitif klien. Ya, pasien sudah berhenti menggunakan, tapi yang terjadi adalah masih emosional, masih curiga, ya, masih waham kebesaran, ya. Nah, itu harus kita perhatikan pula. Kesediaan untuk berubah, potensi relapse atau tetap menggunakan lingkungan pemulihan dan recovery capital. Teman-teman tahu bahwa pasien pengguna nafsu itu paling pintar, pintar menggunakan segala-galanya. Nah, tapi kita bisa menjelaskan secara medis kenapa dia butuh untuk rehab, kenapa dia butuh untuk penggunaan jangka panjang. Karena gimana nafsu itu mengubah apa neurotransmitter di otak itu akan mempengaruhi perilakunya juga. Next. Nah, pada asesmen dilakukan 3, itu identifikasi masalah utama dan apa sih kekuatan pasien. Ya, masalah utama mungkin bukan gangguan penggunaan saat. Contoh seorang pasien bunuh diri mungkin lebih perlu intervensi kesehatan mental sebelum dia dapat mengatasi gangguan penggunaan saat. Contoh ketika pasien kadang-kadang pasien, aduh hidup tidak berarti, aduh kerasnya pengen bunuh diri aja. Pada saat yang bersamaan ya menggunakan ganja atau sabu. Kita lihat dulu yang paling berpotensi pada dia adalah keinginan dia untuk bunuh diri. Ini yang perlu kita benarin dulu. Ya, yang lain bisa sama-sama, tapi ini yang prioritas bagi pasien. Atau teman-teman yang kalau misalnya punya layanan metadon atau layanan Suboxone, kemudian dia bilang kami sudah bertahun-tahun berhenti pakai menggunakan metadon dan menggunakan Suboxone, kami ingin berhenti. Kemudian saya tanya gini, sudah pada dosis berapa, dosis rendah, kenapa kamu tidak pengen berhenti? Masih takut. Kenapa? Takut relapse lagi. Loh, kalau misalnya takut relapse lagi, kita harus memberikan edukasi buat dia. Menggunakan obat-obatan dalam dosis yang memang diberikan oleh dokter, dan kemudian potensi untuk menyalahgunakan kembali, itu kira-kira gimana? Sehingga dia akan menentukan. Kalau dia bilang, saya menggunakan cukup lama. Kembali pada definisi awal, bahwa ini adalah chronic relapsing disease. Ya, identifikasi tujuan pasien secara keseluruhan, bukan hanya pada layanan diberikan pada saat itu, ya. Menentukan pilihan intervensi yang tersedia untuk membantu pasien memenuhi kebutuhannya. Intervensi ini bukan saja pada layanan langsung dari program yang tersedia, tapi juga untuk langkah yang diambil untuk mendapatkan layanan dan dukungan dari orang lain. Contoh misalnya, dia bilang, contohnya pada pasien itu bilang gini bahwa saya bisa mampu menyelesaikan ini. Saya bisa cuma dalam 1 bulan saja, dan ternyata pada 1 bulan saja gejala-gejala dia berkurang. Saya mau keluar, ya, saya mau keluar. Nah, ini kita harus bicara dengan keluarga. Kita bilang bahwa orang kalau hanya sampai pada tahap detoksifikasi, ketika dia keluar kan otaknya masih penuh keinginan untuk pakai, ya. Kemungkinan besar relapse-nya cukup tinggi. 60-80% itu akan tidak berhasil. Tetapi kalau dia tinggal dalam rumah sakit atau di pusat rehabilitasi, itu akan mampu untuk mengubah mindset dia untuk jangka panjang, ya. Next. Nah, jejaring merupakan bagian dari manajemen kasus karena satu program tidak dapat memenuhi semua kebutuhan klien, ya. Jadi kebutuhan klien bukan kata keluarga gini, dok yang penting dia clean, yang penting dia sober. Masalahnya bukan di situ. Bagaimana menjalankan fungsinya sebagai manusia normal. Bukan saja pada berhenti menggunakan nafsu lalu duduk-duduk di rumah. Enggak. Bagaimana dia harus kerja, bagaimana dia menjalankan fungsinya dalam keluarga. Sehingga tujuan dari manajemen kasus antara program adalah untuk menghubungkan satu program ke program lainnya untuk memberikan layanan yang lebih kepada klien. Semua program memiliki keterbatasan, ya. Manajer kasus harus bergerak melintasi batas-batas untuk menjalin hubungan.
Ada program yang rigid, ada program pula yang fleksibel, ya. Jadi semua tidak rata-rata tidak ada yang bagus gitu ya, tidak ada yang one stop ya, one stop service, ada aja yang kurang. Contoh walaupun contoh di tempat kami, walaupun memang kita punya layanan semua, tapi kita akan kurang pada vokasional ya, karena vokasional itu harus mendatangkan layanan yang terlatih, pendidik-pendidik yang terlatih ya. Nah, kadang-kadang untuk kita kurang di situ. Sehingga memang yang paling penting ada ketika keluar dari rehabilitasi harus masuk ke rehabilitasi sosial ya. Nah, kemudian contoh dia bilang ini, kita lihat dia udah bagus, tapi kayaknya masih kurang, dia nggak butuh obat-obat, tiga obat-obatan, tapi dia butuh misalnya spiritual yang yang baik. Dan kita tahu ada lembaga sosial LSM itu masyarakat itu, em, mereka itu punya program-program. Oh, ini program ini bagus untuk vokasi. Di tempat ini bagus untuk spiritualnya. Itu bisa kita salurkan setelah dia menjadi jauh lebih baik dulu. Ya, next. Nah, monitoring itu mencakup 4 hal. Meyakinkan bahwa klien terlibat dalam layanan. Ini fungsi dan manajer kasus itu follow up rujukan dan menepati janji. Sehingga kadang-kadang bagus juga kalau manajer kasus itu. Kamu kira-kira udah lama nggak itu dia berusaha menghubungi ya, mengikuti perkembangan klien biasanya melalui kontak dengan penyedia layanan kesehatan lainnya. Kalau saya di sini kalau pasien sudah keluar, biasanya kalau pasiennya mau, saya biasa bilang buat mereka, gimana kalau ada konselor, salah satu konselor yang mendampingi. Tapi itu sebenarnya itu bukan bagian dari rumah sakit ya. Tapi kalau dia sudah biasa dengan konselor, jadi kita juga memberdayakan konselor. Kalau mereka menggunakan konselor, pakai konselor, kami bilang itu bukan artinya konselor tidak dibayar oleh rumah sakit, tapi kalau mereka berada dalam pendampingan dengan konselor, ya udahlah mereka bayar konselor sedikit, kenapa sih? Kita bantu konselor juga kan. Nah, identifikasi kendala terhadap layanan seperti daftar tunggu program yang panjang atau anggapan bahwa klien tidak memenuhi kriteria untuk diterima. Nah, biasanya kondisi ini karena terlalu banyak yang akan masuk. Saya bilang misalnya kalau tempat kita, waduh udah full tempat tidurnya, udah nggak bisa. Mau kemana? Ke layanan sosial lainnya. Kalau ke layanan sosial lainnya, kadang-kadang harus berbayar kan mereka nggak sanggup. Kita bisa membina kerjasama dengan BNN karena BNN tuh punya, ya artinya mereka punya program yang banyak, yang sosial, dan mereka punya duit yang cukup banyak sehingga kita bisa layanan. Tapi sekali lagi perhatikan bahwa untuk saya tidak, kebetulan untuk BNN itu tetap mereka akan lakukan assessment dan ada program, ada daftar tunggunya dan itu harus kita hargai. Koordinasi dengan layanan yang klien butuhkan. Oh, saya kayaknya butuh dia untuk lebih banyak, kata misalnya, untuk lebih banyak tahu doanya, lebih baik. Oh, itu kamu lebih baik masuk pesantren aja. Tapi kita harus yakin pesantren itu harus tahu tentang kondisi pasien. Atau kalau untuk yang Katolik kita bilang, oh masuk aja ke, contohnya masuk saja ke Daton. Tapi orang bilang ini, dok saya mau bekerja, ya. Tapi saya butuh lingkungan yang mampu mengontrol saya. Nggak mungkin nggak di rumah sakit kan kita. Waktu itu kamu masuk di breakthrough aja, kayak gitu. Jadi kita bisa menyalurkan mereka ke tempat yang mereka butuhkan sesuai dengan layanan yang tersedia. Next, advokasi. Ini merupakan prinsip manajemen yang efektif. Pada advokasi membicarakan masalah-masalah penting yang mempengaruhi pasien. Advokasi untuk klien mungkin sulit, namun manajer kasus perlu advokasi dengan banyak sistem termasuk program, keluarga, dan sistem hukum. Ini penting bagi manajer kasus untuk bisa mempelajari. Oh, dia kayaknya nggak bisa masuk. Kalau kami kan ada program rehabilitasi yang untuk dual diagnosis, ada yang rehabilitasi yang untuk murni nafsa. Kalau misalnya kita lihat dia baik-baik saja, nggak ada, tapi ternyata manajer kasus bilang ini perlu dia, oh kayaknya dia nggak bisa, dok kayaknya dia nggak bisa masuk di ini. Contoh, ada satu pasien, aduh baik, ikut ikut program semua bagus, tapi kepada konselornya dibilang gini bahwa saya nggak bisa masuk program itu. Kenapa? Saya ikut terpaksa karena ada keinginan saya untuk
melakukan kekerasan untuk membunuh klien-klien dan sebagainya. Manajer kasus bilang kayaknya nggak masuk dalam regular program, kasus masuk dalam special program, ya. Bagaimana membantu juga dalam sistem hukum. Next. Rentang layatan itu pra-perawatan, rawatan utama, dan rawatan berkelanjutan. Next. Nah, pra-perawatan ya, perawatan itu pada semua tahap pada pra-perawatan, rawatan utama, dan rawatan kelanjutan yang dilakukan adalah asesmen, perencanaan, dan penetapan tujuan, jejaring dan rujukan, kita lakukan monitoring dan advokasi. Pada pra-perawatan yang dilakukan asesmen adalah eksplorasi kebutuhan, apa keterampilannya, apa kekuatan, apa kelemahannya. Rencana dan penetapan tujuan itu pemenuhan kebutuhan secara mendesak, ya. Kemudian jejaring dan rujukan bagaimana dia apakah perlu dijemput penjangkauan, apakah bagaimana perlu screening, lakukan detox, dan kemudian lakukan juga assessment aja, ya. Monitoring, mengatur jadwal, mengecek progres dan akses layanan dan peningkatan kualitas layanan. Kalau rawatan utama, ya kita lihat bagaimana faktor biologisnya, faktor psikososialnya, ya harus kita lihat. Sehingga assessment pada assessment itu kita lihat bagaimana ada keterampilan apa dan bagaimana dia mampu mengakses layanan. Kalau perencanaan dan penetapan tujuan itu pengembangan dukungan eksternal, memberikan dukungan pada semua transisi. Kalau lakukan juga rujukan dan jejaring, terutama untuk vokasional, untuk medis, apakah dia punya apakah KESO bisa membantu atau tidak, gimana konseling terhadap keluarga. Kalau monitoring, evaluasi layanan dan perkembangan, kemudian akses layanan, untuk advokasi akses layanan, peningkatan kualitas layanan. Rawatan berkelanjutan itu adalah identifikasi kekuatan dan hambatan, perencanaan terminasi, kemudian BLK, itu Balai Latihan Kerja, konseling keluarga, layanan, evaluasi layanan dan perkembangan koordinasi, kemudian akses layanan, peningkatan kualitas layanan. Next. Nah, sekarang kita masuk pada sistem rujukannya. Rujukan itu 1, 2, dan 3. Rujukan pertama itu pada fasilitas kesehatan primer, ya. Kemudian rujukan kedua pada fasilitas kesehatan sekunder, itu pada dokter dan spesialis. Dan yang ketiga adalah fasilitas kesehatan tersier, itu pada dokter subspesialis, ya. Itu sistem rujukan yang berjenjang. Next. Sistem rujukan merupakan penyelenggaraan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik, baik vertikal maupun horizontal. Nah, kadang-kadang yang terjadi adalah pasien hanya mau di rumah sakit saja, tidak mau ke puskesmas. Kenapa? Katakanlah mungkin ada obat-obatan di sana kurang. Jadi kalau misalnya pasien itu sudah dengan gangguan, dan kemudian kita lihat bahwa layanan di puskesmas itu tidak bisa memberikan obat-obatan seperti yang di rumah sakit, maka layanan rujukan itu bisa rujukan yang berkelanjutan, ya. Terdiri dari rujukan internal dan rujukan eksternal. Rujukan internal, rujukan horizontal yang terjadi antara unit pelayanan di dalam institusi tersebut. Puskesmas pembantu ke puskesmas induk. Tapi kerujukan eksternal, rujukan yang terjadi antara unit-unit dalam jenjang kesehatan baik horizontal, yaitu puskesmas rawat jalan ke puskesmas rawat inap, maupun vertikal, puskesmas ke RSUD ataupun langsung ke lembaga sosial lainnya. Next. Nah, pasal 11 dari Permenkes nomor 1 tahun 2012, ya. Setiap fasilitas kesehatan wajib melakukan rujukan apabila pasien memerlukannya, kecuali dengan alasan yang sah dan mendapat persetujuan pasien dan keluarganya. Alasan yang sah seperti pasien tidak dapat ditransportasikan atas alasan medis, sumber daya, atau geografis. Contohnya, gimana sih mau rujuk pasien ke RSKO dari Papua? Itu kan ribet kan? Karena harus bagaimana transportasinya, ya. Kemudian geografisnya kira-kira gimana. Sehingga petugas harus memberikan penjelasan terlebih dahulu dan harus mendapat persetujuan dari pasien atau keluarga. Teman-teman, jangan lupa untuk melakukan
Rujukan harus ada persetujuan dari keluarga. Bahkan termasuk yang outreach atau penjangkauan juga, itu juga eh, harus dengan persetujuan keluarga ya. Nah, kenapa? Kalau kondisi ini terjadi, ya, kalau kondisi ini terjadi, nanti kalau dia baik, dia akan membalik ini kita, dia akan balik apa? Dia akan balik mensuh kita, ya. Tapi kalau sudah ada persetujuan, gini, persetujuan dari pasien itu kadang-kadang tidak perlu, kita tidak perlu, karena pasien kan bermasalah, dia insight bahwa dia sakit atau tidak itu dia tidak mengerti kalau dia sakit. Tapi keluarga melihat bahwa dia sakit karena itu, mendapat persetujuan keluarga itu penting supaya kita secara hukum itu tidak salah. Ya. Next. Nah, apa yang penjelasan yang diberikan diagnosis? Kita bisa lakukan jelaskan diagnosisnya ini. Dia sudah sampai, oh ini hanya pada penggunaan yang rekreasional sehingga tidak perlu rujukan katakanlah. Keluarga dia sudah berkali-kali tidak, ini penggunaan rekreasional sehingga itu bisa dilaksanakan oleh puskesmas saja. Oh ini penggunaannya sudah disorder. Kalau sudah disorder harus dilakukan rujukan ya. Kemudian terapi atau tindakan medis yang diperlukan. Alasan dan tujuan dilakukan rujukan kenapa? Karena tempat kami kurang, obat-obatan kami kurang ya. Tenaga kami ada, tetapi pada pasien ini perlu untuk tenaga yang jauh lebih dari tenaga di tempat kami kayak gitu. Nah, risiko yang timbul bila rujukan tidak dilakukan. Ini bisa bisa kacau, Bu. Misalnya kita bisa bilang akan mengakibatkan otaknya menjadi rusak dan bagaimana. Transportasi rujukan, risiko atau penyulit yang timbul selama dalam perjalanan. Misalnya, bisa saja dia agresif, ya itu mampu bisa aja kayak gitu ya. Next. Pasien rujukan mengikuti mekanisme sebelum rujuk lakukan pertolongan pertama atau stabilisasi kondisi pasien. Ingat teman-teman bahwa apa life saving itu lebih penting ya. Apa yang kita lakukan pertama itu life saving itu lebih penting. Kemudian stabilisasi kondisi pasien, baik kondisi medis maupun kondisi psikiatriknya. IPWL atau Institut Penerima Wajib Lapor melakukan kontak atau komunikasi terlebih dahulu dengan institusi rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial guna kesiapan penerimaan. IPWL membuat surat rujukan pada institusi atau rehabilitasi medis atau sosial. Institusi rehabilitasi medis atau sosial yang dituju memberi informasi penerimaan kepada IPWL. Jadi kita sebetulnya bisa merujuk ya ke yang lain yang kita rasa bagus. Bahkan merujuk kepada biasanya dilakukan oleh puskesmas kepada yang lebih tinggi ya. Kalau menyangkut sistem rujukan ini karena menyangkut pada institusi penerima wajib lapor, terutama pada pasien yang tidak bayar. Ya. Oke.
Bapak Ibu peserta, sambil menunggu Dr. Carla melanjutkan materi, apabila Bapak Ibu sekalian ingin bertanya, silakan menuliskan di kolom chat ya, baik itu di YouTube maupun di Zoom. Ya. Nanti jawaban akan diberikan setelah paparan selesai dilakukan. Baik.